Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Misterius di Elite Squad. Video untuk persiapan tes psikotes untuk Bintara dan Akpol. Oke. Nah, hari ini saya akan melanjutkan video saya yang kelima, yaitu merupakan pembelajaran yang terintegrasi, belajar psikotes dari materi dasar hingga mahir. Oke. Sekali lagi, di dalam materi video kelima ini, saya selalu menganjurkan kepada para siswa untuk menghafalkan ini, tabel perkalian dasar. Yang mana di video kelima ini kita akan membahas penyelesaian di paper ke-13 dan 14 di program Bimbel Misterius Course, yaitu tentang faktorisasi prima. Jadi sekali lagi, kemarin kita sudah menyaksikan 4 video, yang mana 4 video itu telah membahas paper 1 sampai ke-12 dan hari ini akan membahas paper ketiga dan ke-14. Jadi bagi para murid Misterius Course, ini adalah sebagai media pembelajar ataupun pengingat bagi kalian yang lupa bagaimana penyelesaian dari faktorisasi prima. Oke, kita lanjutkan ya. Sebagai petunjuk di video ini, saya akan memberikan pada kalian semua yaitu tabel bilangan prima ya, tabel bilangan prima dari angka 1 sampai dengan 500, yaitu seperti ini. Nah, itu dia. Itu adalah tabelnya ya. Nah, tabel ini bagaimana Misterius? Ini sebagai acuan bagi kalian untuk menentukan apa itu bilangan prima ya. Apakah suatu angka termasuk bilangan prima atau bukan. Kita bisa lihat di sini bahwa bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Kita lihat di sini ya. Ini tabel berarti tabel ya sudah merupakan standar ya. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, dan 41. Nah, ini tentu saja di dalam tes nanti kita tidak bisa ya membawa tabel ini. Jadi sekali lagi konsep pengerjaan psikotes adalah kalian pahami konsepnya, kemudian terus banyak berlatih ya kepada soal-soal yang telah Misterius berikan. Nah, kita lihat apa fungsi tabel ini? Ya, kita lanjutkan. Nah, kita kenalan dulu dong dengan bilangan prima ya. Sorry ini kurang N. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan atau angka yang faktor pengalinya hanya angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, itu maksudnya bagaimana Misterius? Ya itu dia. Dia hanya habis dibagi oleh angka 1 dan angka dia sendiri. Contohnya kita lihat ya. Tadi di tabel kita lihat bahwa 2 termasuk bilangan prima. Yuk kita buktikan yuk. 2 itu sama dengan 1 kali 2. Ya, kita lihat 1 faktor pengalinya hanya 1 dan 2 angka itu sendiri. Tuh 2. Misterius. Bagaimana kalau misalnya ada bilangan yang lain? Misalnya berapa ya? Misalnya dia bilang 4/2 dikali 1 ya. Nah, sekali lagi ya ini adalah 4/2 kan sama dengan 2 ya. 1 sama dengan 1 berarti dia faktor pengalinya hanya 1 dikali 2. Nggak ada yang lain ya. Kemudian yang kedua adalah 3. 3 itu sama dengan 1 dikali 3. Terus ada yang lain loh. 2 kali 1,5. Iya, tapi kan kita ingat konsepnya bahwa adalah bilangan prima itu adalah bilangan yang faktor pengalinya hanya angka 1 dan bilangan itu sendiri. Walaupun kita tahu bahwa 2 dikali 1,5 hasilnya 3. Nah, itu konsepnya ya. Jadi kalian jangan bingung lagi. 3 kan bisa 1,5 kali 2 Misterius. Iya, tapi itu bukan bilangan prima. Karena disebut bilangan prima karena faktor pengalinya 1 dan angka itu sendiri. Nah, kita lihat lagi yuk. Gimana dengan 4? 4 itu bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2. Berarti bilangan prima bukan? Bukan, karena dia selain 1 dan 4 ada 2 faktornya. Berarti bukan ya. Bagaimana
aduh sorry salah ini, 5 dikali sama dengan 1 dikali 5. Ini bukan 2 ya, 5 sorry. Apakah dia termasuk bilangan prima? Misterius bisa kan 2 kali 2,5, 2 kali 2,5. Ingat, bilangan prima adalah angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi ya, betul, ya. 5 adalah bilangan prima. Bagaimana dengan 6? 6 ini bisa 1 kali 6 bisa 2 kali 3. Berarti dia tidak memenuhi syarat untuk dibilang sebagai suatu bilangan prima, bukan, ya. Bagaimana dengan 7? 7 itu ya kita lihat hanya 1 dan 7, ya. Ingat 1 dan bilangan itu sendiri adalah 7. Berarti dia memenuhi, ya. Sekali lagi, ini kita sebagai pemula ya ataupun untuk baru belajar mengenal bilangan prima dan, faktor. Nah ini mungkin bisa sebagai bantuan kepada, murid-murid sekalian, ya kita lihat. Nah, jadi silakan dibuktikan saja apakah bener nggak sih, 11 itu bilangan prima? Bener nggak sih 13 bilangan prima? Silakan dibuktikan sendiri ya. Ini sebagai acuan ya, sekali lagi membuat kalian apabila menemukan disuruh mencari faktor atau faktorisasi prima dari suatu bilangan dan kalian bingung apakah itu bilangan prima atau bukan, ini sebagai acuannya. Nah, ini yang paling penting nih, the concept. Nah, ini yang selalu saya perhatikan pada dalam pembelajaran bahwa konsep harus kita pegang sehingga mau soalnya mau kayak manapun ya, kalian bukan penghafal soal, tapi kalian adalah pemegang konsep yang siap untuk mengerjakan segala macam materi soal. Nah, kita lihat apa faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah faktor pengali suatu angka atau bilangan yang terdiri dari bilangan prima semua. Jadi angka-angka pengali suatu bilangan itu adalah bilangan prima semua. Apa bilangan prima? Sudah kita bahas tadi sebelumnya. Nah, apa bedanya dengan faktor? Kan ada bilang faktor, sebutkan faktorisasi prima. Sebutkan faktor. Nah, dari sekian. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi suatu bilangan sampai habis dan tidak harus merupakan bilangan prima. Nah, kita langsung ke konsep, tenang saja. Konsep misterius selalu easy to digest ya, mudah sekali untuk dicerna. Contohnya, tentukan faktor dari 8. Nah, yang kita ingat sekali lagi, kalau nggak hafal perkalian dasar, ya udah game over ya. Karena berapa misterius 8 kali itu berapa kali berapa ya? Ah, sudah. Kamu kembali lagi ke paper 1 kalau begitu. Nah, 8 itu didapat dari 1 dikali 8, ya kita lihat di sini, dan 2 dikali 4. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Dan kita lihat bahwa 1 bukan bilangan prima, 2 bilangan prima, 4 bukan bilangan prima, dan 8 bukan bilangan prima. Ya no problem karena faktor dia tidak harus merupakan bilangan prima. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Contoh, tentukan faktorisasi prima dari 8. Nah, ini kata kunci adalah faktor prima, faktorisasi prima. Kita lihat, berapakah faktorisasi faktor pengali dari 8? Ya, berarti kalau disebut faktorisasi prima, faktor pengalinya semuanya harus bilangan prima. Kita lihat, 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, misalnya dapat dari mana itu? Nah, inilah makanya saya akan jelaskan di sini. Jadi konsep pertama adalah harus tahu dulu ya bahwa faktorisasi prima adalah faktor pengali suatu angka atau bilangan yang terdiri dari bilangan prima semua. Yuk kita lihat caranya bagaimana. Nah, cara faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Nah, ada berbagai macam cara ya, silakan saja. Dalam matematika ini tidak saklek harus cara misterius, tidak. Silakan saja ya. Mau cara cepat, mau cara lambat, asalkan membantu kalian di dalam mengerjakan soal dan sangat sesuai dan nyaman dan juga efisien dan efektif dalam masalah waktu, ya. Jadi sekali lagi gunakan cara yang nyaman bagi kalian, tapi harus cepat ya. Nah, contohnya tentukan faktorisasi prima dari 36. Nah, caranya adalah kita gunakan pohon faktor berarti kan ke bawah dia. Salah satu faktornya harus merupakan bilangan prima. Nah, sekali lagi kalian harus gapah di dalam pembagian ini ya. Pembagian dan perkalian. Kalau misalnya belum mahir ya enggak, kalian akan menganggap ini suatu yang membuat stres ya. Jadi harus bisa perkalian dan pembagian dulu. 36 itu salah satu bilangan primanya adalah 3.
Oke, dan salah satu kakinya tidak masalah, ya, kalau bukan bilangan prima, yaitu 3 dan 12. Misterius, bisa nggak kalau misalnya 4 sama 9? Nggak boleh, karena kedua-duanya bukan bilangan prima. Pokoknya salah satunya harus bilangan prima, ya. Nah, ini belum selesai karena apa? Dianggap selesai kalau kedua-dua kaki ini adalah bilangan prima. Kita lihat 3 adalah bilangan prima, 12 bukan. Nah, 12 ini kita kita pecahkan lagi menjadi salah satu faktornya adalah bilangan prima. Kita akan coba. Oke, 12 itu adalah 3 dikali 4. Oke, masih tetap berlanjut, ya. Jadi pohon faktornya selesai ketika kedua kaki ini adalah keduanya bilangan prima, ya. Kita lihat belum nih. Tadi 3, 12, ya. 3 sama 4 belum selesai, belum dua-duanya bilangan prima. Kita pecah lagi nih, 4 ini adalah 2 dikali 2. Nah, selesai ya. Jadi pohon faktor ini selesai ketika dua kaki di bawah angka ini merupakan semuanya bilangan prima, selesai ya. Nah, sehingga kita dapat tulis bahwa faktorisasi prima dari 36 adalah, nah kita biasakan tulis dari faktor yang kecil dulu. Nah, kita lihat ya, jangan 3 kali 3 kali 2 kali 2, nanti akan bingung ya. Karena ini akan berhubungan dengan KPK dan FEB. Yaitu 2 kali 2 kali 3 dan biasa kita tulis adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Gampang kan? Nah, kemudian ada pertanyaan misterius, kok misterius bisa sih? Apa, kok langsung menembak 3, bisa nggak kalau misalnya saya coba 36 ini dengan 2, 2 kan bilangan prima juga, sama saja ya. Jadi selama kalian memulai salah satu kakinya itu bilangan prima, hasilnya pasti akan seperti ini. Yuk kita coba yuk. Nah, 36 coba, tadi kan dibagi 3, sekarang kita akan dibagi 2 ya. 36 dibagi 2, 18. 18 bukan bilangan prima ya. Bagaimana kok tahu? Ya silakan, bahwa bilangan prima itu kan hanya satu dan bilangan itu sendiri. Oke, kita pecahkan lagi nih. 18 itu 2 dengan 9. Betul, ya. Nah, ini masih berlanjut, masih ya, tapi kita lihat bahwa kita harus bisa, ini belum selesai, karena salah satu kakinya masih bukan bilangan prima. Kita pecahkan lagi, 9 itu adalah 3, 3 bilangan prima dengan 3. Nah, selesai sudah. Mari kita susun faktorisasi prima dari angka yang atau faktor yang terkecil. Kita lihat, sama nggak? Sama, 2 ya, kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi selama salah satu kakinya ini adalah bilangan prima, mau dibagi 3, tadi 30 dibagi 3, mau 30 dibagi 2, hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi jangan khawatir ya. Asalkan jangan kalian bagi dengan 36 ini 4 dengan 9, salah karena dua-duanya bukan bilangan prima. Kayaknya udah sangat dipahami sekali ya. Oke, yuk kita coba lagi yuk. Ya. Kalau belum paham silakan diputar sekali lagi, silakan di-rewind ya slide-nya. Nah, kita coba lagi nih, salah satu soal lagi nih. 212. Jangan khawatir bahwa soal di dalam tes PESI ini bukan soal-soal yang mematikan, ya. Dia hanya membutuhkan kecepatan dan ketenangan kalian di dalam mengerjakan soal. Misalnya nih, tentukan faktorisasi prima dari 212, 212, ya. Misterius dibagi berapa? Ya sudah, ini kan membutuhkan keahlian kalian di dalam membagi dan mengali. Oke, misterius saya mau bagi 2 aja biar aman, karena kayaknya bisa dibagi 2, boleh. Ya, 212 itu adalah 2 dikali 106. Kok tahu? Ya karena saya udah bisa membagi. Tapi 106 bukan bilangan prima, makanya kita harus pecahkan lagi 106 ini. Dibagi berapa ya merupakan salah satu bilangan prima? 106 dibagi 2. 106 dibagi 2 berapa ya? Nah, kita lihat 53. Nah, 53 ternyata itu adalah bilangan prima. Kok tahu misterius? Nah, dari tabel nih 53 nih. Tuh. Jadi kepada kalian semua jangan keder ya. Tiba-tiba dikasih soal, wih 212 pohonnya bakal panjang ke bawah ya. Jangan ya, karena ternyata faktorisasi prima dari 212 adalah 2 kali 2 kali 53 sama dengan 2 pangkat 2 kali 53. Selesai misterius? Selesai, you can do it now. Wah, easy kan pembelajaran matematika kita ya.
Jadi sekali lagi bagi para murid misterius ini adalah konsep untuk pengerjaan paper 13 dan 14. Wah, sangat renyah sekali. Jadi sekali lagi, konsep kuasai dan berlatih, 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 dan berlatih soal sehingga kalian memahami logika penyelesaian masalah tersebut, ya. Dan hal ini bukan hal yang gampang karena pasti kalian nanti akan selip, ya, itu wajar ya. Semua belajar awal tuh akan sulit, ya, misterius juga ya. Ya kita belajar kan nggak ada yang instan ya, belajar bertahun-tahun ya, pasti melalui kesalahan juga ya, melalui lelah, bosan, itu harus dilawan sehingga kalian menemukan satu kata apa? Enjoy. Nah itu yang harus kalian temukan bahwa kalian enjoy melakukan, perhitungan tersebut ya. Nah ini adalah dasar, dasar, oh my god, OMG, dasar untuk menuju ke KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB, faktorisasi faktor persekutuan terbesar. Susah nggak misterius? Sekali lagi nih, saya tekankan ini adalah dasar. Jadi sekali lagi kalian benar-benar sudah mahir, tidak setengah-setengah dalam menguasai kemampuan mencari faktorisasi prima. Nah, kalau ada pertanyaan silakan saja ya, tulis di kolom komentar, dan ini merupakan materi dasar matematika di sekolah dasar kelas 4 SD. Jadi bagi kalian yang punya keponakan, adik, ataupun tetangga yang masih bingung silakan saja nonton video ini ya. Karena berbagi itu sangat menyenangkan, berbagi itu ibadah, ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekali lagi, kalau ingin menguasai PESI secara terintegrasi, secara lengkap, ikuti video ini dari video satu per video sampai ya. Insya Allah Mister akan bikin sekitar 50 video ya untuk persiapan tes PESI komplit ya, sehingga kalian bisa mendapat hasil yang maksimal. Sekali lagi, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao, bye bye.